Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baso Arya Fatahillah dengan angka NIM 2002 0750 2025. Baik, langsung saja pada gambar 1. Berdasarkan gambar 1 yang kita lihat, pengaruh over eksploitasi sumber daya pesisir ada dua faktor, yaitu penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Adapun penyebab langsung yaitu yang pertama, pertumbuhan penduduk pesat. Yang kedua, konflik pemanfaatan dan kewenangan sumber daya pesisir. Yang ketiga, kemiskinan masyarakat Kepulauan Seribu. Yang keempat, tak tegasnya persatuan dan hukum laut. Adapun penyebab tidak langsung yaitu yang pertama, meningkatnya pemukiman di kawasan pesisir. Yang kedua, tak jelasnya kewenangan dan peraturan hukum. Yang ketiga, tak adanya koordinasi dan komunikasi. Yang keempat, penguasaan sumber daya oleh kaum pemodal kuat. Dan yang kelima, kurang kesadaran dan law enforcement. Adapun efek yaitu yang pertama, degradasi lingkungan. Yang kedua, meningkatnya konflik pemanfaatan dan kewenangan. Yang ketiga, hasil tangkapan penerimaan menurun dan kesejahteraan masyarakat menurun. Yang keempat, ketidakpastian hukum dalam pengelolaan. Serta yang terakhir atau yang kelima, intrusi air laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu. Baik, kita beralih ke gambar nomor 2, yaitu objektif tri pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu. Goal atau sasaran sumber daya pesisir dan lautan lestari. Adapun tujuan yaitu yang pertama, degradasi lingkungan dapat dicegah. Yang kedua, variasi strain ikan beragam. Hasil tangkapan stabil dan kesejahteraan masih terjamin. Dan yang ketiga, kepastian hukum dalam pengelolaan. Adapun upaya intervensi langsung, yang pertama, membatasi populasi warga yang menghuni pulau tertentu atau daya dukung. Yang kedua, penetapan ruang pemanfaatan sumber daya pesisir, adanya perencanaan pengelolaan yang matang. Yang ketiga, mempertegas aturan tentang kepemilikan sumber daya. Dan yang keempat, kesadaran masyarakat memelihara lingkungan dan sumber daya meningkat. Adapun upaya intervensi tidak langsung yaitu pertama, program keluarga berencana penataan permukiman di kawasan pesisir. Yang kedua, menetapkan kewenangan dan peraturan hukum yang jelas dan perlu koordinasi dan komunikasi antar stakeholders. Yang ketiga, pengaturan resource, property rights dan menghargai kearifan lokal. Dan yang keempat, penyadaran masyarakat dan law enforcement. Baik, selanjutnya gambar nomor 1. Kita ketahui bahwa setiap lembaga memiliki peran sebagaimana disebutkan berikut ini. Lembaga koordinasi. Yang pertama, Bapedal bertugas mengkoordinasikan kebijakan pengelolaan lingkungan pesisir dan programnya. Bapedai mengatur proses studi analisis tentang dampak lingkungan. Yang kedua, Ditjen Anggaran bertugas mengkoordinasikan segenap kegiatan perencanaan pembangunan nasional dan alokasi sumber dananya untuk menunjang implementasi program. Yang ketiga, Dirjen Bangda bertugas mengkoordinasikan segenap kegiatan perencanaan Banda, termasuk pembangunan sektor kelautan di daerah. Yang keempat, LIPI, Pusat Pengembangan dan Penelitian Oseanologi, bertugas mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penelitian kelautan, Pusat Informasi Data Ekosistem Kelautan, dan memberikan saran untuk lembaga lainnya. Yang kelima, Provokabu Paten Kota bertugas
mengkoordinasikan perencanaan pembangunan regional dan sektoral serta swasta di daerah, khususnya perencanaan pengelolaan wilayah pesisir terpadu dan tata ruang. Adapun panitia AD, yang pertama, Dewan Maritim Indonesia bertugas mengkoordinasikan penanganan masalah. Yang kedua, kelompok kerja yang dibentuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan proyek kelautan di daerah. Adapun lembaga sektoral, yang pertama, DEP Kelautan dan Perikanan bertugas mengelola, mengembangkan dan mengatur kegiatan perikanan di wilayah pesisir dan lautan, pengelolaan terumbu karang dan pulau-pulau kecil, kawasan konservasi laut. Yang kedua, DEP Kehutanan, Perlindungan dan Konservasi Alam bertugas mengelola kegiatan konservasi ekosistem pesisir dan lautan seperti penetapan dan taman laut nasional, suaka marga satwa laut. Yang ketiga, DEP Perhubungan bertugas bertanggung jawab dalam pengelolaan laut sebagai media transportasi, penanggulangan pencemaran laut. Yang keempat, DEP Pertambangan dan Energi bertugas mengelola berbagai aktivitas yang berhubungan dengan eksplorasi minyak dan gas bumi di wilayah pesisir dan lepas pantai. Yang kelima, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bertugas bertanggung jawab dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang kelautan dan penelitian-penelitian terkait. Yang keenam, TNI Angkatan Laut dan Oseanografi bertugas pengamanan batas teritorial laut, pengumpulan data hidroseanografi dan memproduksi peta-peta wilayah laut. Baik, demikianlah pemaparan yang saya sempat sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.